Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 4 sehat itu penting. Subtema 1 peredaran darahku sehat pada pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran kita yang kedua kali ini fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Siti dan Benny berteman. Keduanya sama-sama kelas 5. Siti duduk di bangku depan, sedangkan Benny duduk di bangku belakang. Kebiasaan berangkat ke sekolah naik sepeda, karena mengayuh sepeda merupakan olahraga. Kebiasaan Benny setiap bangun tidur pagi menyempatkan diri berolahraga. Olahraga dilakukan Benny sebelum mandi. Olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama kesehatan organ-organ tubuh dan organ peredaran darah. Benny hobi berolahraga. Hari ini Benny dan teman-temannya mengikuti olahraga bela diri pencaksilat. Bela diri pencaksilat selain untuk berolahraga juga olah seni. Gerak-gerak bela diri pencaksilat ada yang diiringi musik atau lagu yang bersemangat. Perhatikan gambar di samping. Belajar musik atau lagu yang bersemangat, teringat mengenai tangga nada. Dalam musik mengenal istilah tangga nada. Ada tangga nada mayor dan ada juga tangga nada minor. Ciri lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan bersemangat. Ayo menulis. Coba kamu suarakan rangkaian nada berikut. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian cari tahu mengenai hal berikut. Apakah yang dimaksud tangga nada? Apa tangga nada mayor itu? Apa tangga nada minor itu? Kamu dapat bertanya kepada orang yang dianggap tahu. Kamu dapat mencari informasi dari buku, internet, dan media lainnya. Kemudian tuliskan hasilnya dalam kolom berikut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah untuk tangga nada adalah urutan nada yang disusun berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kemudian tangga nada mayor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Biasanya diawali dan diakhiri nada do atau sama dengan C dan bersifat riang gembira. Kemudian tangga nada minor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, dan 1. Biasanya diawali dan diakhiri nada la dan bersifat sedih. Kamu telah memahami pengertian tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ciri tangga nada mayor adalah 1, bersemangat, 2, riang gembira, 3, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C dan mempunyai pola interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Lagu bertangga nada mayor antara lain Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Garuda Pancasila. Ciri tangga nada minor adalah 1, kurang bersemangat, 2, bersifat sedih, 3, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan A, dan mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, dan 1. Lagu bertangga nada minor antara lain Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga. Ayo menulis. Kamu telah memahami tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kamu juga telah mengetahui ciri-cirinya. Contoh lagunya juga sudah kamu ketahui. Coba cari dan temukan contoh lagu-lagu lainnya. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. Nah, di sana terdapat tabel ya contoh lagu-lagu yang bertangga nada mayor dan juga bertangga nada minor. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk yang bertangga nada mayor ada Indonesia Raya, Hari Merdeka, Berkibarlah Benderaku, Bendera Merah Putih, dan Maju Tak Gentar. Sedangkan yang bertangga nada minor ada Terima Kasihku, Tuhan, Bubui Bulan, Gugur Bunga, dan Syukur. Ternyata Benny mendapatkan pelajaran olahraga hari ini.
olahraganya bela diri. Benny senang olahraga bela diri. Olahraga bela diri yang dilakukan Benny dan teman-teman adalah pencaksilat. Benny melakukan gerakan pencaksilat dengan aba-aba dari Pak Guru. Selain dengan aba-aba, gerakannya juga diiringi musik. Tanda bel istirahat berbunyi. Benny merasa gembira hari ini. Rasa gembiranya diungkapkan melalui sebuah pantun. Pantun yang dibuat Benny adalah sebagai berikut. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Ingatkah kamu pantun yang dibuat Siti? Kamu tentu masih ingat bukan? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia dari Melayu. Tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris dan bersajak A, B, A, B. Dalam setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Sampiran untuk mengantarkan rima. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Isi merupakan tujuan atau maksud dari pantun. Dengan demikian dapat disimpulkan ciri-ciri dan bagian pantun. Ciri-ciri pantun. 1. Pantun bersajak A, B, A, B. 2. Pantun bait terdiri atas 4 baris. 3. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Kemudian pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama sampiran, merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua setiap bait. Yang kedua ada isi, merupakan kata-kata 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat setiap bait. Untuk menguji daya ingatmu, coba lakukan kegiatan berikut. Ayo menulis. Bacalah pantun yang dibuat Benny di atas. Tentukan baris yang menunjukkan sampiran dan baris yang menunjukkan isi. Tuliskan dalam tabel berikut. Nah, di sana terdapat tabel ya dari pantun sebelumnya yang dibacakan oleh Benny. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk bagian sampirannya adalah bersinar terik sang matahari bagai api panas membara. Kemudian bagian isinya yaitu rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai siklus kehidupan atau usia manusia. Ada pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun kanak-kanak berisi tentang sukacita. Pantun muda berisi tentang perkembangan. Pantun tua berisi tentang nasihat. Berikut contoh ketiga pantun tersebut. 1. Contoh pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. 2. Contoh pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Lalu 3. Contoh pantun tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Ayo berkreasi. Kamu telah memahami beberapa contoh pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia manusia. Mulai dari pantun kanak-kanak, pantun muda sampai pantun tua. Coba buatlah pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Bacakan hasil karyamu di depan kelas secara bergantian. Bacakan juga dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Nah, di sana terdapat pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Baiklah, maka alternatif pantun yang bisa kamu berikan adalah untuk pantun kanak-kanak, pakai payung di kala hujan, kena baju pastilah basah. Kalau ingin lulus ujian, rajin belajar, pantang menyerah. Lalu pantun muda, batu di gunung jangan diungkit, kalau diungkit kayunya tumbang. Pastilah hati terasa sakit bila kekasih diambil orang. Lalu untuk pantun tua, bapak tani menanam tebu, pembeli datang bertanya harga. Wahai Nanda, hormati ibu, karena ibu jalan ke surga. Pantun bisa dikatakan sebagai seni merangkai kata. Kejadian dapat sehari-hari dapat diungkapkan dengan pantun. Kondisi manusia susah, senang, sehat, dan sakit juga dapat ditulis melalui pantun. Ayo mencoba. 1. Coba tuliskan pantun yang isinya menggambarkan kondisi tubuh yang sehat. Tuliskan dalam kolom berikut. Maka alternatif pantun yang bisa kamu berikan adalah kalau tak tahu dalamnya tebat, dapat dihela sambil berakit. Kalau tak tahu nikmatnya sehat, dapat dirasa dikala sakit. 2. Apakah tubuhmu sehat seperti isi pantun yang kamu tulis? Bagaimana kondisi tubuh manusia yang sehat itu?
Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah kondisi tubuh yang sehat adalah jika kita merasa selalu segar ketika bangun pagi, makan terasa nikmat, tidur malam pun nyenyak, serta tidak merasa adanya keluhan atau gejala penyakit di tubuh kita. Karena jika sakit tentunya kita tidak dapat merasakan itu semua, sama halnya seperti dalam pantun yang saya tulis. Kondisi tubuh manusia yang sehat adalah diantaranya peredaran darahnya lancar. Selain itu, organ peredaran darahnya tidak ada gangguan. Pada pembelajaran 1, kamu sudah mengenal organ peredaran darah manusia. Bagaimana dengan organ peredaran darah hewan? Selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Contoh hewan vertebrata adalah ikan, katak, reptilian, dan burung. Sistem peredaran darah hewan termaksud alat-alat peredaran darahnya seperti jantung dan pembuluh darah. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Bagian-bagian jantung pada burung, peredaran darah burung. Nah, di sana terdapat gambar ya. Ada jantung burung, kemudian sistem peredaran darah pada burung. Silahkan kalian perhatikan. Perhatikan gambar di atas. Ternyata jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada antrium atau serambi kanan, ada atrium atau serambi kiri, ada ventricle atau bilik kanan, dan ventricle atau bilik kiri. Bagaimana dengan peredaran darah pada burung? Ayo menulis. Coba cari tahu tentang peredaran darah pada burung. Bertanyalah kepada orang yang kamu anggap lebih tahu. Kamu dapat juga mencari informasi dengan membaca buku, internet, atau mencarinya melalui media lain. Tuliskan hasilnya tentang proses peredaran darah pada burung. Tuliskan juga mengenai fungsi setiap organ peredaran darah pada burung. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, di sana terdapat tabel organ peredaran darah pada burung dan fungsinya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang pertama ada jantung, yaitu fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada paru-paru sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah, dan pembuluh darah, tempat saluran mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi 2 bagian. Ada peredaran darah terbuka dan tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh peredaran darah terbuka terdapat pada cacing dan serangga seperti belalang. Sistem peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung hewan. Sistem peredaran darah tertutup memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan sistem peredaran darah terbuka. Kelebihan sistem peredaran darah terbuka antara lain darah mengalir lebih stabil sehingga tekanan dalam pembuluh darah hewan juga ikut stabil. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata, contohnya katak, ikan, reptil, dan burung. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD, supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik serta informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.